Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan suami dengan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Dihalalkan kepada kamu di waktu malam, yakni malam maksudnya malam setelah terbenamnya matahari di bulan-bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, yakni untuk bersama dengan istri kamu. Mereka itu, yakni istri pakaian kepada kamu dan kamu pakaian kepada mereka. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kalimat pakaian. Istri itu pakaian kepada suami, suami itu pakaian kepada istri. Tentunya di sini Allah tidak membicarakan tentang pakaian secara fisikal atau yang berupa kain atau baju yang dipakai, karena bukanlah itu maksud yang sebenar. Akan tetapi ianya adalah memberikan simbolik pada pakaian itu. Kenapa orang berpakaian? Dan kenapa permisalan yang diberikan oleh Allah antara suami dengan istri dengan pakaian? Apa di sebalik hikmah di sebalik sebutan pakaian antara hubungan suami dengan istri? Pakaian ini, kita kalau memakai pakaian pastinya kita akan memakai pakaian yang cantik, yang sempurna, yang bersih, yang wangi. Dan itu yang kita lakukan pada pakaian kita. Berwangi-wangian pada pakaian, dan juga kita memakai pakaian yang bersih, memakai warna yang cantik. Yakni berpenampilan bersih, cantik, indah, wangi, itu yang kita yang kita inginkan pada pakaian. Dan itulah yang ada antara suami dengan istri. Bagaimana masing-masing cantik, bersih, indah, rapi, seperti mana yang kita mahukan pada pakaian yang kita pakai. Di samping itu, pakaian itu tidak dipakai kecuali untuk menutup aurat kita. Pakaian tidak dipakai kecuali menutup aurat kita, yakni supaya tak nampak kekurangan kita di hadapan orang dengan kita menggunakan pakaian. Itu juga yang sepatutnya ada antara suami dengan istri, menjadi pakaian kepada menjadi pakaian kepada yang lain. Apa yang diperlukan oleh suami dipenuhi oleh istri, dan apa yang diperlukan oleh istri dipenuhi oleh suami. Kedua-duanya saling memenuhi kehendak dan hasratnya dan saling menutupi kekurangannya. Bila kita di dalam pakaian itu juga memilih, dalam arti ada pakaian kerja, ada pakaian kenduri, ada pakaian. Demikian juga kita berpenampilan pelbagai untuk menempatkan diri di tempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itulah di sebalik atau sebahagian hikmah di sebalik sebutan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, khairun lil mar'ati, sebaik-baik wanita adalah man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza ghibta anha hafizatka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka. Istri yang baik itu adalah yang kalau kamu tengok kamu seronok. Dan kalau kamu perintah dia taat, dan kalau kamu tiada di rumah dia jaga marwah dan kehormatannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, kalau sebaik-baik istri itu adalah yang berhias untuk suami, saya pun juga ingin berhias untuk istri. Demikian at-takamul, saling melengkapi antara keduanya, baik daripada pihak suami atau kepada istri, untuk saling melengkapi satu kepada yang lain. Dan ini yang menjadi dasar, menjadi dasar perhubungan antara suami dengan istri. Dasarnya adalah asal usul manusia mesti berkeluarga, dan memahami keluarga itu satu tanggung jawab dan juga amanah. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan berkeluarga ini adalah
saling melengkapi satu dengan yang lain. Bila kita memahami bahwa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menekankan tentang institusi keluarga sampai pada akhir haji atau mendekati akhir usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Hajjatul Wada' Nabi ada berpesan kepada sekian ramai daripada para sahabat yang hadir, lebih kurang 100,000 orang hadir dalam haji bersama dengan baginda Rasulullah. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kamu agar supaya menjaga istri-istri kamu. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka itu adalah bergantung kepada kamu, yakni merujuk bahwasanya tanggungjawab keluarga bermula daripada istri dan anak-anak. Tanggungjawabnya suami, baik itu pada nafkahnya, baik itu pada pendidikannya, baik itu pada keselamatannya, baik itu pada kebahagiaannya, yakni yang menjadi tonggak utama tanggungjawab dalam keluarga itu adalah lelaki atau suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in fi ahlihi fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki pemimpin kepada keluarganya. Dan dia akan ditanya atas kepimpinannya. Yakni kalau boleh diumpamakan, laki-laki di rumah umpama nahkoda pada kapal, ini bertanggung jawab akan keselamatan penumpang pada kapal itu. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka, yakni keluarga atau istri, adalah bergantung kepada kamu. Wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi amanatillah fa innahunna awanun indakum la yamlikna li anfusihim syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu ambil seorang perempuan itu menjadi istri kepada kamu, amanah dari Allah, dan juga dihalalkan mereka kepada kamu dengan kalimatnya Allah, yakni perintah pernikahan itu perintah Allah dalam Al-Quran, maka dihalalkannya pasangan suami istri dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi halal hal yang haram zina. Antara zina dengan nikah perbezaannya akad. Tanpa adanya akad maka tidak akan dikatakan satu pernikahan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Nabi, kamu mengambil mereka istri itu sebagai amanah dari Allah dan dihalalkan mereka kepada kamu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kalimat yang Allah perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebagai amanah tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, menjaga keselamatan, kehormatan, tanggung jawab kepada laki-laki. Oleh sebab itu hak laki-laki itu besar kepada istri, karena tanggung jawab laki itu kepada Allah akan anak dan istrinya juga besar. Walihada dalam hadis ini baginda bersabda, fattaqullaha fin nisa. Hati-hati kamu wahai lelaki, bertakwalah kepada Allah atas tanggung jawab kamu kepada istri-istri kamu. Wastausu bihinna khaira ala hal ballaghtu. Aku dah sampaikan, kata Nabi, aku dah sampaikan. Dalam Hajjatul Wada' di antara yang ditekankan oleh Nabi adalah institusi kekeluargaan. Oleh kerana ditekankan tentang institusi keluarga, dan oleh kerana kekeluargaan itu adalah amanah, oleh kerana ia adalah satu tanggungjawab, oleh kerana ianya adalah satu dugaan dan ujian, maka tidak akan terlepas dalam kehidupan rumah tangga ini daripada permasalahan-permasalahan.